Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada pertemuan Rosario yang terakhir ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan tentang tempat yang paling utama dan paling rendah. Diambil dari Injil Lukas, bab 14, ayat 7 sampai dengan 11. Mari kita siapkan semua kitab suci kita, atau mungkin gadget kita yang di dalamnya ada e-Katolik. Sudah siap semua? Mari kita baca bersama-sama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman OMK dan adik-adik Pia dan Dir yang terkasih, apakah masih ingat 4 permenungan kita sebelumnya pada pertemuan-pertemuan minggu yang lalu? Ini semuanya menjadi satu rangkaian, dan pada sore hari ini adalah puncaknya. Mari kita sama-sama merefresh kembali permenungan kita di minggu-minggu yang lalu. Pada pertemuan yang pertama, kita telah merenungkan tentang hal mengikut Yesus. Pada saat itu, kita bersama-sama belajar untuk mengambil sikap bahwa kita akan menjadi murid Yesus. Bukan seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Atau jangan-jangan sampai hari ini kita masih ragu bahwa kita adalah murid Yesus. Pertemuan yang kedua, kita berbicara tentang penabur. Kalau kita telah menentukan sikap untuk menjadi murid Yesus, artinya apa? Kita telah menjadi tanah yang subur. Kalau sudah menjadi tanah yang subur, berarti kita terbuka untuk ditabur dengan benih-benihnya itu apa? Firman Tuhan. Ketika tanah yang subur diberikan benih atau firman Tuhan, maka firman itu akan menetap dan kemudian akan menjadi tumbuh besar dan berbuah. Itu adalah harapan kita sebagai seorang murid Yesus, dan Yesus sendiri sebagai penabur benih itu. Pada pertemuan yang ketiga, kita merenungkan tentang biji gandum. Biji gandum kalau ditaburkan atau firman Tuhan itu ditaburkan di dalam tanah yang subur, maka kita harapannya adalah menghasilkan buah yang baik. Namun dalam pertumbuhannya itu tidak dipungkiri bahwa kita akan mengalami hujan, akan mengalami panas, bahkan angin yang kencang, seperti halnya di masa pandemi ini. Ketika kita mengambil sikap sebagai murid Tuhan, ketika kita siap untuk ditabur benih, apakah kita siap menerima terjangan demi terjangan? Itu adalah permenungan kita yang ketiga. Yang keempat, ini tidak kalah pentingnya, di mana kita akan mampu untuk bertumbuh kemudian berbuah dengan didampingi oleh Bunda Maria. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita. Kita akan bisa menjadi semakin kuat, kita akan bisa menjadi semakin bertumbuh dan berbuah ketika kita berjalan bersama-sama dengan Bunda Maria. Itulah sebabnya tidak jemu-jemunya kita selalu berdevosi kepada Bunda Maria dengan tekun berdoa rosario. Dan mudah-mudahan doa rosario yang kita daraskan bukan hanya setiap bulan Mei dan Oktober saja, tapi sudah menjadi habit kita setiap hari
untuk terus bersama-sama dengan Bunda Maria memohon perlindungan kepada anaknya Yesus Kristus agar kita mampu melampaui hari demi hari kita yang terkadang tidaklah menyenangkan. Di dalam permenungan yang terakhir, ini juga menjadi sesuatu bagi kita semua untuk belajar merendahkan diri. Ketika semuanya dalam kondisi sudah baik, ketika kita sudah mampu melewati hari-hari yang berat, panas, hujan, angin, dan segala sesuatunya, disitulah kita akan muncul sebagai pemenang. Tetapi jangan lupa, ketika kita telah menjadi pemenang, tentunya kita juga boleh menjadi orang-orang atau murid-murid Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Karena apa? Seperti tadi dikatakan, bahwa tempat yang paling utama adalah tempat di mana kita mampu untuk merendahkan diri. Jadi, mari di masa bulan Rosario ini kita bertekun, kita bersepakat, kita meyakini bahwa menjadi murid Kristus yang memiliki kerendahan hati, itulah yang Tuhan inginkan. Mari Bapak Ibu, teman-teman OMK dan adik-adik Bia dan Bir, kita pada saat ini membuat suatu komitmen untuk diri kita, yaitu menjadi pemenang. Pemenang yang memiliki kerendahan hati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.